sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Sukaili Warubu. Saya mahasiswa PPG di Universitas Negeri Medan Angkatan 2 Prodi PPKN. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar. Salam sehat. Baik, selamat pagi anak-anak. Senang sekali saya bisa bertemu dengan kalian pada hari ini. Saya juga sebaliknya seperti itu. Saya kurang tahu perasaannya seperti apa. Tapi Bapak sendiri merasakan 1 minggu di beberapa hari terakhir ini, mulai dari hari Jumat sampai minggu kemarin, Bapak Ibu sangat menentukan kalian. Jadi saya perhatikan kalian dalam keadaan sehat semua. Sehat. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, baiknya kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan dan saya minta orang untuk membawa kita di dalam doa. Ya, itu kelas di belakang. Tidak, silakan bawa kita dalam doa. Baik, kepada teman-teman semua, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa yang baik. Doa sudah selesai. Baik, terima kasih atas doa yang telah disampaikan oleh kita. Mudah-mudahan pada hari ini kita belajar dengan baik, belajar karena sudah kita awali dengan doa. Oke, jadi Bapak mau cek dulu siapa yang tidak hadir pada hari ini. Ada yang tidak hadir? Berapa orang? 2. Berapa? Delman dan Sinaria. Sinaria. Ada alasan? Sakit ya? Iya. Mungkin si Delman hadir. Iya. Hadir. Jadi tidak apa-apa, mudah-mudahan pada pertemuan berikut si Sinaria sama si Delman bisa bersama-sama dengan kita. Oke. Jadi pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang Koranilah. Jadi di Indonesia sebagai negara hukum ada yang namanya Koranilah. Jadi Koranilah ini masing-masing memiliki Koran. Nah, oleh karena itu siapa kira-kira di antara semua saya yang bisa mengulas kembali tentang materi pada minggu yang lalu? Kalau ada silakan. Oke, Sina ya. Ada. Baik Pak, yang menjadi materi kita minggu lalu yaitu berjudul Koran tentang peradilan. Salah satu bagiannya yaitu lingkungan peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh peradilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Sudah juga ya pada tentang peradilan, tapi Bapak rasa yang lainnya juga siswa saya semua berarti sudah tahu. Tapi cukup dulu kita ambil 3 ya untuk sebagai mengulas pada materi minggu sebelumnya. Ya. Jadi oleh karena itu setelah Anda mengetahui daripada lembaga-lembaga peradilan, Koran lembaga peradilan, maka hari ini kita belajar tentang ya sistem hukum dan peradilan Indonesia sebagai materi pokoknya, dan pembahasan pagi ini adalah menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, tentu nanti di sini pembelajaran hari ini bisa berlangsung tentu ada tujuan. Nah, di balik Koran berjalan pasti ada tujuan. Oke, berarti kita lihat sama-sama yang menjadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, yang pertama ini adalah terkait dengan sikap spiritual hubungan kita dengan Tuhan. Pertama, meyakini nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan Indonesia dengan menaati peraturan. Yang kedua adalah mengamalkan ajaran agama dengan beribadah sebagai wujud ketaatan. Berikutnya, bisa dibacakan? Ini tujuan pembelajaran yang bagian kognitif di bagian pengetahuannya, ya, memaparkan nanti perilaku yang sesuai dengan hukum, perilaku yang tidak sesuai dengan hukum, menjadikan daripada
perbuatan pelanggaran hukum serta sanksi. Nah ini nanti yang harus dimiliki oleh peserta didik ketika kita belajar pada pertemuan kelas ini. Tentu dalam pembelajaran ada langkah-langkah yang harus kita lalui untuk mendapatkan jalan pada tujuan. Jadi langkah-langkah pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah mengamati video, Bapak putar dan siswa mengamati. Yang kedua, bertanya jawab tentang video. Yang ketiga, berdiskusi dalam kelompok. Nanti ada tugas kelompok yang harus kita pecahkan. Ada masalah, maka kita pecahkan. Nah, Bapak mengikuti salah satu kata motivasi. Ya, kata motivasi ini adalah bersikap lemah dalam menghadiri orang lain, tetapi bengis dalam menghadiri diri sendiri. Nah, itu dia. Jadi kadang-kadang orang selama ini hanya melihat kesalahan orang lain, tapi dia melihat kesalahan dirinya sendiri. Nah, jadi kemudian sebelum kita lanjut, maka kepada saya dulu silakan bergabung melalui seperti kelompok sebelumnya. Silakan bergabung dengan kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah pernah kita bagikan sebelumnya. Proses juga. Sudah siap? Sudah. Bapak dulu menampilkan sesuatu. Silakan diperhatikan videonya, ya. Amati baik-baik videonya. Nanti ada kesempatan bagi kamu untuk memberikan pertanyaan. Berlihat? Iya. Silakan diperhatikannya. Oke, sekian, terima kasih. Sudah lihat videonya? Sudah. Nah, jadi apa yang kalian lihat pasti ibaratnya biasa kalian nonton sinetron kan? Iya. Kalau sinetron itu hafal semua apa yang dibilang oleh pemain sinetron hafal kan? Boleh diceritakan tuh besok kan? Persis sama. Tentu nanti dengan menonton ini juga anggaplah ini sebuah bintang film. Nah, tentu Anda hafal kira-kira apa yang sudah kalian lihat. Oke, saya berikan kesempatan kepada siswa saya, siapa kira-kira yang bisa memberikan pertanyaan ataupun pernyataan atas apa yang sudah kamu lihat. Bisa? Bisa. Oke, sekarang saya berikan waktunya. Siapa yang bisa memberikan pernyataan ataupun pertanyaan? Siswa saya. Ya, silakan. Sudah ready? Baik, di sini Pak saya akan memberikan pernyataan tentang video yang telah disampaikan atau dipertontonkan di atas. Yang pertama, di situ dijelaskan bahwa sikap patuh dan tidak patuh terhadap hukum. Nah, di dalam video tersebut terdapat orang-orang yang memperagakan bagaimana sikap tidak taat hukum dan taat hukum. Yang pertama tadi Pak, ada pengendara yang melihat orang sudah tertabrak, sikap yang tidak patuhnya itu membiarkan orang tersebut dan meneruskan perjalanannya. Sedangkan sikap patuh hukumnya tadi, ada seseorang yang tertabrak dan sang pengendara menolong orang tersebut.
Kemudian atribut dalam bersepeda motor, yaitu wajib menggunakan helm. Tadi orang yang tidak patuh hukum tidak menggunakan helm, dan yang patuh hukum menggunakan helm. Demikian. Baik, berikan aplaus. Oke, masih ada yang lain? Ada yang memberikan pertanyaan? Ya, silakan. Sebagai pertanyaan saya dalam video di atas telah telah saya amati, dan sebagai pertanyaan saya Pak, dalam video itu ada perilaku tidak dimati aturan. Nah, sebagai pertanyaan saya, mengapa hal begitu itu terjadi? Oke, bagus. Pertanyaannya adalah sangat bagus. Kenapa terjadi pelanggaran atau terjadi ketidakpatuhan terhadap hukum? Kira-kira di antara siswa saya ada yang bisa memberikan tanggapan? Oke, silakan. Itu. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan yang telah disampaikan oleh teman saya tentang pelanggaran yang telah terjadi. Pertanyaannya, mengapa demikian bisa terjadi? Hal demikian bisa terjadi karena seseorang tidak ada kepatuhan terhadap hukum, dan bisa juga disebabkan oleh tidak ada kesadaran terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh penegak hukum atau aparat-aparat seperti polisi, dan itu bisa disebabkan oleh seseorang yang pelanggar tersebut dianggap kebiasaan melanggar hukum tersebut. Demikian. Baik, terima kasih. Berikan aplaus. Nah, itu memang ya dari video tersebut. Masih ada lagi, tidak ada? Tidak. Jadi itu adalah sengaja ditampilkan supaya siswa saya itu kita ini bisa mengerti mana yang sesuai dengan hukum, mana yang tidak sesuai dengan hukum. Pasti yang tidak sesuai dengan hukum artinya kita hindari, jangan kita berbuat. Kalau kalian datang ke sekolah, jangan unggah-unggahan jalan, jangan nunggu, santai saja. Ya, santai juga pasti sampai di sekolah. Pembelajaran yang Bapak tampilkan di sini. Thanks for watching. Baik, jadi Anda sudah memahami materinya kan? Sudah. Ini tadi adalah menampilkan sikap sesuai dengan hukum. Jadi materi dari pembelajaran sudah disampaikan di video tersebut. Nah, untuk hal tersebut kita lanjutkan dengan kita berdiskusi dalam kelompok ya, untuk menjawab, untuk mendiskusikan daripada beberapa masalah yang dihadapi terkait dengan sikap sesuai, tidak sesuai, dan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Oke, jadi ini sudah masuk dalam kelompok masing-masing kan? Sudah. Nah, sudah tidak di atas? Sudah. Kelompok 1, sikap tidak sesuai dengan Hukum. Kelompok 2, sikap sesuai dengan hukum. Kelompok 3, nah nanti setelah diskusi seperti biasa kita tampilkan di depan ya, untuk supaya teman-teman yang lain bisa mengetahui hasil dari diskusi kelompok ya. Ya, Pak. Tugas kelompok masing-masing. Kepada siswa saya persilakan.
kita rela. Kelompok 1 gimana Mas? Jadi besok kalau sudah sekolah dikurangi gondrong ya. Dalam ya kedua di halaman di rumah. Sudah siap? Sudah, Pak. Masih semangat? Masih. Nah, walaupun udah mulai kesiangan ya? Iya. Oke, jadi karena hasil diskusinya sudah siap dicatat, sudah siap didiskusikan dari masing-masing kelompok, maka saat ini kita presentasikan ya dari masing-masing kelompok kepada kelompok-kelompok yang lain. Kita mulai dari kelompok 1. baik, kepada kelompok 1 saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Silakan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1, yaitu mengenai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ini terbagi dalam beberapa lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Baik, kami akan menguraikan satu persatu, yaitu bagian pertama, pelanggaran melawan hukum di lingkungan keluarga atau lingkungan kita sehari-hari. Nah, di sini ada nomor 1, yaitu mengabaikan perintah orang tua. 2. Ibadah tidak tepat waktu. 3. Menonton televisi terlalu larut. 4. Bangun kesiangan. 5. Tidak menjaga nama baik keluarga. Selanjutnya, perilaku melawan hukum di lingkungan sekolah. Yang pertama, tidak jujur dalam arti mencontek baik saat ujian ataupun saat mengerjakan tugas. Kedua, datang terlambat ke sekolah. Ketiga, alfa atau bolos pada mata pelajaran. Kemudian, perilaku melawan hukum dalam lingkungan masyarakat. Pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat tidak hanya buruk bagi diri kita sendiri, tetapi juga mengaruhi daerah sekitar, juga bisa terkena dampaknya. Artinya ulah kita dapat menjadi dampak buruk bagi lingkungan kita. Nomor 1, tidak ikut serta dalam kerja bakti tanpa alasan yang jelas. Nomor 2, melecehkan tetangga sekitar. Selanjutnya, tidak membayar iuran yang sudah disepakati. Nomor 4, mengkonsumsi minuman keras atau mabuk-mabukan dan obat terlarang. Demikian hasil diskusi dari kelompok 1. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Berikan aplaus. Selanjutnya kelompok 2. Pada kelompok 2 saya persilakan untuk menampilkan hasil presentasinya di depan. Baik, kami akan mempresentasikan diskusi kami dari kelompok 2 yang berjudul perilaku patuh terhadap hukum atau peraturan. Bagian A, dalam kehidupan lingkungan keluarga diantaranya yaitu 1. Mematuhi perintah orang tua. 2. Ibadah tepat waktu. 3. Menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Perilaku
peraturan dalam kehidupan lingkungan bangsa dan negara, diantaranya ialah 1. Bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya. 2. Memiliki KTP. 3. Memiliki SIM. 4. Ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum. 5. Membayar pajak. Demikianlah diskusi kami dari kelompok 2. Baik, berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, sekarang saya persilakan kepada kelompok 3 untuk menampilkan hasil diskusinya di depan. Silakan. Oke, baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan hasil diskusi kami telah kami cantumkan dalam selembar kertas manila, yaitu tentang sanksi bagi pelanggaran hukum atau peraturan yang berlaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Dalam lingkungan keluarga, nomor 1 yaitu mengabaikan perintah orang tua. Sanksi yang didapatkan di situ yaitu tidak dikasih makan dan bisa saja kita kena pukulan manis dari orang tua. Pada lingkungan sekolah, pelanggaran yang sering terjadi yaitu 1. Tidak jujur atau mencontek ketika ulangan. Sanksi yang kita dapatkan di situ yaitu dikeluarkan dari ruang ujian dan bisa saja kertas kita disobek oleh guru. Dalam lingkungan bangsa dan negara, pelanggaran yang sering terjadi yaitu tidak mempunyai KTP padahal usia sudah mencukupi. Sanksinya yaitu didenda, tidak mendapat bantuan, dan tidak boleh keluar daerah. Demikianlah hasil diskusi kami. Atas perhatian dan kekurangan kami mohon maaf. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Anda sekarang sudah mengerti, Anda sekarang sudah tahu bahwa ya, pelanggaran itu ada sanksinya dan tidak dianjurkan untuk dilakukan, tetapi dihindari. Karena semua perbuatan itu adalah merupakan perbuatan daripada melawan hukum, baik di dalam keluarga, di sekolah, masyarakat, dan bangsa dan negara. Maka selanjutnya kita akan merangkum daripada pembelajaran hari ini. Rangkuman itu adalah merupakan kesimpulan yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini. Oleh sebab itu saya percaya bahwa siswa saya tadi sudah menyimpan di memori ataupun mungkin sudah ditulis di buku ya, untuk merangkum daripada materi pelajaran. Kira-kira siapa yang bisa? Ya, silakan Bapak. Baiklah, kesimpulannya yang saya sempat catat itu ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Nah, kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran dapat dibagi menjadi 1. Memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mempertahankan tertib hukum yang ada. Dan 3. Menegakkan kepastian hukum. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Rangkuman yang cukup bagus. Berikan beberapa. Ya, silakan apa? Helena. Menurut saya, Pak, ciri-ciri seseorang yang berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuat seperti A. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya. B. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan Terima orang lain. kasih Helena atas rangkuman yang cukup baik dan bagus. Nah, tentu
mulai dari bab 1, bab 2 sampai bab 3. Oke, silakan kalian nanti tulis yang mulai dari pemahaman materi bab 1, materi bab 2 dan materi bab 3. Jadi kalian tulis di dalam selembar kertas. Silakan. Oke, sekarang nah, kita sampai pada uji kompetensi bab 3. Jadi tujuannya ini ya untuk mengukur sampai di mana kemampuan Anda, pemahaman Anda tentang materi daripada bab 3. Mulai dari bab 1, bab 2 sampai bab 3. Itu dia. Jadi Bapak sudah siapkan soalnya, silakan dikerjakan. Nah, satu lagi. Nah, ini nanti ada soalnya, ada soal ya tentang uji kompetensi bab 3. Kemudian ada lembaran penilaian diri. Jadi nanti silakan Anda menilai diri Anda sendiri dengan jujur. Jadi jujur ya, nanti dikerjakan. Ada soal uji pengetahuannya dan ini juga nanti ada visi penilaian diri. Jadi silakan dicatat di bawah jawabannya. Oke, kerja masing-masing ya. Kerjakan masing-masing. Masih belum? Oke, silakan kerjakan. Kita kumpul dulu ya. Sudah semua kan? Baik, selanjutnya karena sebentar lagi mau kita selesaikan pembelajaran ini, maka ada LKPD. Ya, LKPD itu lembar penilaian kerja siswa serta pihak. Jadi nanti ini kalian kerjakan di rumah. Pada pertemuan nanti minggu depan kalian bawa di sekolah ya. Jadi LKPD-nya silakan dikerjakan di rumah. Nah, jadi pada pertemuan berikutnya saya sampaikan minggu depan kita masuk seperti biasa. Dan ingat pada tanggal 7 bulan Desember kita akan ujian bagi Bapak sendiri. Baik, demikian saja pembelajaran hari ini. Dan sebelum kita keluar dari ruangan ini, saya percayakan untuk Jessica untuk membawa kita di dalam doa penutup. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, demikian saja pembelajaran